Pernah kepikiran nggak sih nama jalan yang kita lewati setiap hari itu mungkin nyimpen rahasia sebuah pertempuran kuno? Atau jangan-jangan nama desa kita itu adalah jejak seorang pahlawan yang udah terlupakan? Ternyata ya, petunjuk masa lalu itu ada di mana-mana, tersembunyi tepat di depan mata kita. Coba dibayangin, gimana kalau kita bisa membaca sebuah peta? Tapi bukan peta biasa. Ini peta cerita, di mana setiap nama tempat itu bukan sekedar label, tapi ya semacam bab dalam sebuah buku sejarah yang ditulis langsung di atas tanah itu sendiri. Nah, ini dia intinya. Sama seperti lapisan tanah yang nyimpen fosil, nama-nama tempat itu bisa kita sebut fosil linguistik. Jadi setiap nama itu adalah artefak yang merekam segalanya. Peristiwa penting, tokoh legendaris, bahkan struktur kekuasaan dari zaman dulu. Dan untuk membongkar misteri Ponorogo ini, kita punya alat yang pas banget. Buku sejarah desa di Ponorogo ini bakal jadi panduan kita. Kita akan pakai lensa etnolinguistik buat mengupas lapisan-lapisan sejarah di era Raden Batara Katong. Oke. Ini dia rencana investigasi kita. Pertama, kita pahami dulu gimana nama bisa jadi peta sejarah. Terus, kita lihat latar belakang berdirinya Ponorogo. Nah, setelah itu, baru kita bedah satu-satu petunjuknya. Dari nama tokoh, bangunan, sampai peristiwa penting. Dan di akhir, kita akan lihat gimana cara kamu bisa menemukan kisah di kotamu sendiri. Baik, pertama-tama, mari kita siapkan dulu peralatan detektif kita. Soalnya, untuk membaca peta sejarah yang gak kasat mata ini, kita butuh alat analisis yang tajam. Nah, ini dia alat utama kita, etnolinguistik. Gampangnya, anggap aja ini kayak ilmu forensik buat sejarah. Kita bakal menganalisis DNA yang ada di dalam setiap nama untuk merekonstruksi cerita lengkap di baliknya. Keren kan? Oke, peralatannya udah siap. Sekarang, ayo kita putar waktu kembali ke latar belakang ceritanya. Saat Ponorogo lahir dari kobaran api konflik dan juga ambisi yang besar. Jadi, ceritanya dimulai di akhir abad ke-15. Waktu itu, Wengker memberontak melawan Majapahit. Majapahit pun mengutus seorang pangeran Lembu Kanigara untuk menumpasnya. Dan disinilah titik baliknya. Setelah menang, dia gak cuma menaklukkan, tapi membangun sesuatu yang baru. Tepatnya tanggal 11 Agustus 1486, lahirlah wilayah baru bernama Ponorogo, dan Lembu Kanigara pun mengambil gelar baru, Raden Batara Katong. Nah, dari era inilah, papan investigasi kita mulai terisi. Jejak-jejak sejarah ini bisa kita lacak lewat 3 jenis petunjuk nama. Pertama, yang terinspirasi dari tokoh penting. Kedua, yang menandai sebuah bangunan. Dan ketiga, yang merekam sebuah peristiwa dramatis. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari petunjuk pertama, orang-orang di balik sebuah nama tempat. Ini adalah kisah tentang para prajurit, ulama, dan pemimpin yang namanya terukir abadi di atas tanah yang mereka perjuangkan. Salah satu tokoh yang paling legendaris adalah Warok Gunaseca. Dia ini bukan prajurit biasa loh. Di Ponorogo, Warok itu adalah sosok yang sangat disegani, punya kekuatan batin dan fisik yang luar biasa, semacam pemimpin informal yang karismatik banget. Legendanya, inilah yang melahirkan nama desa Siman. Jadi, dikisahkan Gunaseca ini sakti, bisa berubah wujud jadi sima atau harimau. Suatu hari, ada insiden yang bikin dia terjebak dalam wujud harimau itu, dan dia harus bertapa untuk bisa kembali jadi manusia. Nah, tempat pertapaannya itulah yang kemudian dikenal sebagai Siman, sebuah nama yang lahir dari persilangan antara mitos dan sejarah. Kadang, nama juga bisa merekam sebuah konflik sosial. Contohnya, 2 desa tetangga ini, Golan dari nama prajurit Ki Ageng Hanggalana dan Mirah dari ulama Kiai Ageng Mirah. Gara-gara janji pernikahan anak mereka yang batal, timbul perseteruan turun-temurun, bahkan sampai ada kutukan larangan menikah antar warga loh. Di sini kita lihat gimana konflik pribadi bisa membeku jadi sejarah komunal. Petunjuk kita yang kedua ini membawa kita pada arsitektur kekuasaan. Ternyata tata letak pemerintahan Raden Batara Katong itu bisa kita petakan hanya dengan membaca nama-nama desanya. Ingat ya, Raden Batara Katong itu seorang pembangun. Dia nggak cuma mendirikan kadipaten, tapi juga merancang pusat pemerintahan yang sangat terstruktur. Dan hebatnya, cetak biru strategis itu jejaknya masih bisa kita baca sampai hari ini, ya lewat nama-nama desa itu. Anatomi ibu kotanya itu jelas banget. Pertama, ada kadipaten sebagai pusat administrasi. Lalu di jantungnya ada setana, yang asalnya dari kata istana, tempat tinggal sang penguasa. Nah, di dekatnya ada kepatihan, kediaman para patih atau menterinya. Setiap nama adalah penanda fungsi dan hierarki. Ini baru namanya peta kekuasaan yang sesungguhnya.
Dan ini dia bukti fisiknya yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Makam Raden Batara Katong terletak persis di desa yang sekarang bernama Setana. Nama dan lokasi menyatu, jadi konfirmasi bahwa disinilah dulu jantung kekuasaan Ponorogo pernah berdetak. Nah, petunjuk terakhir kita ini mungkin yang paling dramatis. Nama-nama ini ibarat gemal dari momen-momen krusial dalam pertempuran yang melahirkan Ponorogo. Soalnya, beberapa nama itu bukan tentang orang atau tempat. Mereka itu tentang momen yang membeku dalam waktu. 1 detik pertempuran, 1 manuver strategis, atau bahkan detik-detik kepanikan massal. Kalau kita pakai kacamata ini, peta Ponorogo itu jadi kelihatan kayak peta medan perang. Misalnya, Desa Bancangan, dari kata lari terbirit-birit, ini kemungkinan lokasi mundurnya pasukan dalam kepanikan. Lalu Dengok, dari menengok, ini titik kewaspadaan. Dan Kebatan, dari kata cepat, ini merekam adanya manuver kilat. Setiap nama adalah jejak taktik dan drama pertempuran. Jadi, setelah kita kumpulkan semua petunjuk dari tokoh, bangunan, dan peristiwa, gambaran utuhnya mulai kelihatan kan? Dan kesimpulannya, ini sungguh luar biasa. Ternyata, peta Ponorogo itu jauh lebih dari sekedar gambar mati yang isinya jalan dan perbatasan. Tapi ia adalah sebuah biografi hidup. Sebuah kisah tentang pahlawan, kekuasaan, dan perjuangan yang ditulis bukan pakai tinta di atas kertas, tapi pakai nama di atas tanah itu sendiri. Nah, sekarang giliran Anda. Anda juga bisa jadi detektif sejarah di lingkunganmu sendiri. Lain kali kalau lewat jalan atau desa dengan nama yang unik, coba deh berhenti sejenak. Dan tanyakan, kira-kira kisah apa ya yang menunggu untuk ditemukan di balik nama ini?